Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pak Irfan doakan mudah-mudahan anak-anak beserta Bapak, Ibu, dan keluarga yang ada di rumah semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ketemu lagi, jumpa lagi dengan Pak Irfan pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan lanjutkan belajar kita ya. Tapi sebelumnya, agar belajar ini menjadi belajar yang berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ilmu yang manfaat, mari kita awali bersama dengan membaca doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan hari ini kita akan belajar tentang salah satu akhlak atau perilaku terpuji, yakni perilaku terpuji terhadap orang tua dan guru. Pada kesempatan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana menjadi seorang anak yang soleh, yang jujur dan amanah. Nah, pada kesempatan kali ini diharapkan nanti setelah kalian belajar materi pembelajaran ini, kalian bisa memahami bagaimana tata caranya berbuat baik, berakhlak terpuji terhadap kedua orang tua dan guru, dan tentunya juga kalian dapat menerapkannya, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang baik dan soleh-solehah, Pak Irfan punya pertanyaan nih. Kira-kira bisa jawab enggak? Nah, siapakah yang mengurusmu ketika kamu masih bayi dan anak-anak? Siapakah yang harus bangun malam menggantikan popokmu dan memberikan kamu susu? Lalu siapakah yang menjagamu sepanjang hari agar kamu bisa merasa nyaman? Lalu siapakah yang menyuapimu ketika makan serta mengajarimu berbicara dan berjalan? Iya, semua itu dilakukan oleh orang tuamu, terutama ibumu. Ibumulah yang mengandung, melahirkan, mengasuh, dan memberimu kasih sayang. Ayahmu juga bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhanmu dan keluarga. Semua itu dilakukan agar kamu menjadi anak yang baik, anak yang sehat, dan tentunya anak yang soleh dan solehah. Anak-anak, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Luqman ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah anak-anak, ketika kamu sudah besar, kamu harus hormat dan patuh kepada mereka sebagai ungkapan syukur karena kamu memiliki orang tua yang baik hati. Kasih sayang mereka harus kamu ganti dengan menghormati dan mematuhinya. Bagaimana caranya? Menghormati orang tua dilakukan dengan bersikap sopan dan santun kepada mereka. Ketika berbicara harus sopan, ketika bersikap harus santun. Jauhilah berbicara keras dan bersikap kasar kepada orang tua. Itu adalah sikap durhaka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai anak-anak yang durhaka. Mematuhi berarti melaksanakan perintah dan nasihat kedua orang tua. Ketika orang tua menyuruhmu sholat, "Hena, ayo sholat," kamu harus melaksanakan sholat. Ketika disuruh belajar, "Hena, ayo belajar, kerjakan tugas-tugasnya," maka belajarlah. Semua perintah dan nasihat orang tua insya Allah adalah kebaikan. Jika kamu melaksanakannya, Allah akan memberikan pahala. Tapi jika kamu melanggarnya, maka kamu berdosa. Ingat anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua, ridhallahi fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhti walidain. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pula pada kemurkaan orang tua. Pernahkah kamu mendengar kisah Malin Kundang, si anak durhaka? Malin Kundang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya, kepada orang tuanya. Begitulah nasib bagi anak yang tidak hormat kepada orang tua. Akibatnya hidup sengsara dan menderita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tentunya kita, terutama anak-anak, tidak ingin menjadi anak durhaka seperti Malin Kundang, kan? Anak-anak, oleh karena itu, bagaimana sikap kita menghormati dan patuh kepada orang tua kita? Nah, simak baik-baik, ada beberapa contoh cara dan sikap kita menghormati dan patuh kepada orang tua kita. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehatinya. Ketika orang tuamu menasehati, dengarkan baik-baik. Jangan sekali-kali menyela pembicaraannya, jangan sekali-kali membantahnya. Patuhi dan taati bila dinasehati, selama nasihat itu baik. Lalu yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Karena dengan kamu sholat, dengan kamu belajar tekun, maka itu masa depanmu adalah juga masa depan orang tua. Ketika kamu berbuat baik, pahalanya bukan hanya untuk kamu, tapi pahalanya juga untuk orang tua kamu. Lalu yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuanmu. Kalau kamu mampu untuk membantu nyapu, bantulah orang tua dengan nyapu. Kamu sanggup untuk mencuci piring, bantu orang tua mencuci piring. Kamu sanggup untuk membantu menjaga adikmu, bantu orang tua dengan menjaga adikmu. Senangkan hati orang tuamu dengan membantu di rumah sesuai kemampuanmu. Tentunya tidak sampai mengganggu tugas kalian sebagai seorang siswa atau pelajar. Dan yang keempat, anak-anak yang sangat penting, selalu ingat untuk mendoakannya.
Doakan di setiap saat, setiap waktu, terutama sesudah sholat kalian. Bagaimana doanya? Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ini adalah doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah sebagai bentuk kita rasa sayang kita kepada kedua orang tua kita. Baiklah anak-anak, selanjutnya Pak Irfan punya pertanyaan lagi nih. Nah, kira-kira siapakah yang mengajarimu membaca, menulis, dan berhitung? Lalu siapa pula yang mengajarimu bernyanyi, menari, menggambar, melukis, dan lain sebagainya? Iya, semua itu dilakukan oleh bapak dan ibu guru yang mengajarimu banyak ilmu pengetahuan. Sesuatu yang dahulunya kamu tidak mengetahuinya, sekarang kamu jadi tahu. Berkat bimbingan bapak dan ibu guru, kamu menjadi anak yang pandai dan memiliki keterampilan. Kepada guru, kita juga harus hormat dan patuh seperti kepada kedua orang tua kita. Guru adalah orang tua kita di sekolah, maka kita wajib menghormati dan mematuhinya. Lalu bagaimana cara kita hormat dan patuh kepada guru? Nah, perhatikan baik-baik ya. Oke, yang pertama, saat bertemu dengan guru, apa yang harus kita lakukan? Ya, ucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu bersalaman dengan mencium tangannya dan perlihatkan wajah berseri-seri kalian. Jadi itu cara kita saat bertemu dengan guru. Jangan malah ketika ketemu dengan gurunya pura-pura tidak tahu, malah balik kanan, melarikan diri. Itu sikap yang tidak tepat. Lalu yang kedua anak-anak, perhatikan saat guru memberi tugas atau PR, yang kamu lakukan hendaknya selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu. Tidak bermalas-malasan dan juga tidak mengeluh. Kerjakan apa yang sudah diberikan tugas oleh guru kamu. Lalu yang ketiga, di saat guru memberikan nasihat kepada kamu, yang harus kamu lakukan adalah mendengarkan dengan tulus. Taati nasihatnya, kemudian lakukan nasihat-nasihat itu semampu kalian. Lalu selanjutnya, saat berbicara dengan guru, bagaimana hendaknya kalian bersikap? Saat berbicara dengan guru, berbicaralah dengan santun. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi jelas dan tidak memotong pembicaraannya. Lalu saat guru sedang mengajar, yang harus kalian lakukan adalah duduk tenang dan jangan mengganggu teman. Karena dengan mengganggu teman berarti sudah mengganggu guru yang sedang mengajar. Lalu tidak berbicara sendiri hingga berisik atau gaduh. Serta yang utama adalah memperhatikan pelajaran di sekolah agar kamu mendapatkan ilmu. Ilmunya bisa masuk ke otak. Anak-anak, durhaka kepada guru juga dilarang, sebagaimana durhaka kepada kedua orang tua. Anak yang tidak hormat dan patuh kepada guru itu berarti sudah bersikap durhaka. Anak yang durhaka kepada guru, ilmunya tidak bermanfaat. Ia akan mengalami kesulitan belajar dan tidak dapat mengerjakan soal ujian.
bahkan dimungkinkan masa depannya bisa suram karena tidak mendapatkan ilmu pengetahuan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, anak-anakku, hindarilah perilaku durhaka kepada orang tua dan guru. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, generasi masa depan, inilah tadi materi kita tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Diharapkan anak-anak sesudah ini, kalian yang awalnya masih belum menunjukkan sikap hormat terutama kepada kedua orang tua, yuk rubah, tunjukkan sikap hormat kepada kedua orang tua, patuh kepada kedua orang tua, dan juga kepada bapak ibu guru tentunya. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian adalah sesudah menyaksikan video ini, yang pertama, untuk penilaian pengetahuan, silahkan anak-anak kerjakan soal-soal yang ada pada link di deskripsi bawah ini. Kemudian yang kedua, silahkan anak-anak membuat video membaca doa untuk kedua orang tua. Ya, sekali lagi, buat video membaca doa untuk kedua orang tua yang tentunya kamu harus praktekkan setiap hari sesudah sholat 5 waktu. Nah, sesudah video kalian buat, kirimkan video kepada WA Pak Irfan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini. Pak Irfan harapkan anak-anak dapat mengambil nilai-nilai pelajaran dan pengetahuan pada video ini dan bisa mempraktekkan pada kehidupan sehari-hari sehingga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada kegiatan pembelajaran di video berikutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.